Ya, halo teman-teman 2018. Jadi ini adalah video tindak lanjut dari tutorial yang waktu itu pernah dilaksanakan di ruang B1B2. Nah, jadi secara cepat ini adalah sebuah proses untuk mengolah data-data Kulon Progo untuk membentuk suatu kriteria kriteria tertentu yang bertujuan untuk menciptakan lokasi-lokasi yang bagus untuk pengembangan aerotropolis di Kulon Progo. Ini untuk modul. Maksudnya dalam modul tutorial ini, kalau misalkan nanti dalam kawasan atau kota kalian, kalian akan membuat eh, lahan-lahan atau zona lahan terbaik untuk mendirikan zona-zona tertentu seperti permukiman, komersial dan lain sebagainya. Yang pertama, kalian sudah membuat tabel kriteria teknis dan lain sebagainya. Kemudian ini video untuk bagaimana langkah pengerjaannya yang diharapkan atau mungkin sesuai dengan kondisi workspace kalian. Jadi yang pertama adalah buat environment kerja dalam ArcMap agar kalian bisa membuat data yang lebih rapi dan lebih bagus. Maksudnya dalam pekerjaannya kalian bisa memantau dan nanti kalian akan membutuhkan data itu dengan cepat, jadi kalian bisa ngambil data langsung. Yang pertama itu membuat geodatabase dulu. Itu klik kanan, klik new, terus file geodatabase. Jadi dari file geodatabase ini kita misalkan rename Kulon Progo terus GDP. Sebenarnya nanti kita akan membuat dua file geodatabase, folder geodatabase. Yang pertama untuk input, kita klik kanan import, terus feature class multiple, terus kita masukin data-data input atau data-data yang sudah kalian olah pertama-tama dan nanti akan bermanfaat untuk pengerjaan PTGL. Kita klik OK. Kita akan membuat folder geodatabase input, yaitu SHP yang dibutuhkan nantinya, dan juga kita akan membuat geodatabase output, yaitu lokasi di mana kita menaruh hasil-hasil olahan kita, hasil-hasil proses geoprocessing kita. Nah, udah selesai untuk input, sekarang kita membuat outputnya. Misalkan kita kasih nama hasil Kulon Progo .mdb misalkan. Nah, setelah kita membuat geodatabase untuk meletakkan file-file kita, lalu kita membuat environment. Kita sudah membuka blank map, dan yang pertama itu kita memastikan bahwa data-data kita itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalkan kita klik view, terus kita klik data frame properties, terus kalau untuk Pulau Jawa sendiri kita menggunakan koordinat sistem WGS 1984 UTM Zone 49S. Ini harus dipakai dan kalau bisa difavorit. Kita akan selalu memakai ini sampai kita lulus. Terus kita menyamakan standar standar jarak measurementnya. Terus nanti kita ubah jadi meter. Kalau di saya sudah meter sendiri. Kalau misalkan unitnya masih belum meter, ya diubah meter. Jadi persepsi kita sama. Kita klik OK. Kemudian kita drag admin sama dev. Ini berpengaruh dalam hasil dari olahan kita. Nah, terus nanti kita pilih environment. Ini pengaturan environment sesungguhnya. Yang kedua, kemudian kita klik workspace. Nah, workspace-nya itu jadi ada dua kan.
Keyren sama Scratch. Keyren itu adalah data inputnya atau data geodatabase yang kita masukin SAP-SAP yang belum diolah. Sedangkan Scratch-nya adalah hasil dari olahan SAP-SAP yang belum diolah tadi. Kemudian untuk output coordinates kita pilih CMS input. Dari CMS input ini kita pilih CMS display. Nah, CMS display nanti menunjukkan koordinator yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian untuk processing extend kita masukin CMS layer admin. Jadi ini untuk melimitasi proses dari pengerjaan kita agar sebatas dengan layer admin. Layer admin itu adalah batas amatan yang berbentuk poligon. Kemudian kita scroll ke bawah dikit untuk cluster analysis, kita buat CMS layer dem. Kalau di sini demnya sudah ada. Kalau misalkan demnya ada, bisa kalian pakai maximum of inputs. Jadi nanti datanya bakal lebih luas olahannya. Kalau dem juga akan kalau dem ini selain juga membatasi hasil pengerjaan kita, maksudnya searea dengan dem itu, ini juga berpengaruh pada kriteria olahan kita agar sesuai dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangan itu kan dalam dem seperti kelerengan dan ketinggian. Untuk mesh-nya kita klik admin. Itu batas amatan tadi ya. Udah, klik OK. Nah, setelah environment diatur, kita bisa masuk ke tahap pengolahan data. Pengolahan data ini nanti akan menggunakan polygon to raster, reclassify, terus juga butuh Euclidean, yang nanti pada akhirnya kita dapat membuat weighted overlay atau pembobotan sebetulnya. Kita flashback ke tabel ini lagi. Bisa kita lihat ini ada 5 ya. Ada 5 kriteria. Agar lebih relevan dengan tugas studio kalian, saya hanya akan memasukkan 3, yaitu untuk kawasan lindung, rawan bencana, dan aksesibilitas tinggi. Jadi juga udah termasuk dalam elemen-elemen geoprocessing yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah mengerjakan yang tidak mengganggu ekosistem dan berada dalam kawasan lindung. Jadi kalian sudah tahu konsep kawasan lindung itu gimana. Jadi saya cepat aja. Kita buat data frame baru. Kita membuat data frame baru, insert data frame. Terus kita rename misalkan kawasan lindung. Kita masukkan SAP yang kita perlukan dari geodatabase. Ingat, dari geodatabase yang udah kita buat sebelumnya. Kenapa sih buat data frame baru? Supaya pengerjaannya itu lebih rapi gitu. Kalau misalkan kalian menumpuk dalam satu data frame yang sama, maka kalian akan bingung. Kalian kurang bisa nanti melihat spesifikasi dari data-data yang diperlukan. Misalkan untuk lindung, yang mana sih yang buat lindung, yang mana sih yang buat kriteria lainnya. Jadi nanti juga jadi satu gitu, maksudnya jadi satu olahan yang sama gitu. Data frame itu hanya untuk membantu kalian. Nah, ini 3 SAP yang sudah di drag. Nah, admin tuh batas ya tadi ya. Nah, terus yang termasuk dalam kawasan lindung adalah hutan lindung dan sempadan sungai. Kita bisa lihat bentuk SAP-nya itu terpisah ya. Maksudnya yang hutan lindung sendiri dan tidak bersinggungan dengan sempadan sungai dan pantai. Maka kita bisa lakukan merge. Oke, ini
Pertama kita masukkan proses pertama, yaitu untuk menyatukan kedua SAP ini menjadi satu SAP, yaitu SAP Lindung dari dua SAP yang berpisah ini. Queue processing, kemudian merge. Ini akan sangat relate dengan SIP kemarin. Masukkan input dataset tadi, inputan ini sama dan sini, karena konsepnya adalah sama, yaitu sama-sama kawasan lindung. Kita kasih nama lindung. Ditunggu, kemudian jadilah kawasan SAP lindung yang menjadi satu ini. Nah, tapi kita lihat lagi. Nah, terkadang SAP yang dua SAP itu kadang tidak saling melingkupi. Misalkan ini kan ada SAP admin warna krem dengan SAP lindung warna hijau ini. Nah, bisa dilihat ini masih ada data-data yang ada di luar amatan. Nah, kita harus membuat biar SAP ini enggak offset lah bahasanya. Jadi kita pakai clip. Untuk input features kita masukkan lindung. Untuk clip features kita masukkan admin. Nah, lindung itu sebagai yang SAP kecil yang berada di luar, yang seharusnya SAP clip itu adalah yang bisa kita klik atau yang sebagai pembatas. Nah, sudah selesai. Berarti yang ini tinggal seperti ini. SAP lindung sudah sesuai atau sudah masuk dalam batas amatan. Nah, kemudian kita mengubah poligon ini menjadi raster. Kita bisa cari di toolbox. Kita ubah jadi raster biar apa sih? Biar nanti kita bisa mengkalkulasi atau mengolah data SAP ini menjadi data yang bisa misalkan apa ya bahasanya ya? Kita cari di conversion tools, terus kita cari to raster, lalu kita cari polygon to raster. Input featuresnya adalah lindung clip, karena ini akan kita olah. Namanya terserah mau diganti atau enggak, tapi hasilnya itu pasti kalau misalkan mengikuti tutorial environment dengan benar, maka hasilnya pasti ada di GDB hasil Kulon Progo untuk video ini. Oke. Ya. Jadi hanya ini nanti kita pakai. Nah, ini melingkupi beberapa warna-warni yang sangat lucu sekali. Setelah itu kita melakukan reclassify. Kita cari di artbook juga, di Spatial Analysis Tools, kemudian reclass dan reclassify. Buat apa sih reclassify itu? Jadi kita akan memasukkan nilai-nilai agar sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan dengan dengan indikator-indikator tertentu dengan range 0 sampai 9. Karena kawasan lindung itu tidak dibutuhkan, maka kita akan menggantikan nama ini jadi 0. Semuanya 0. Kenapa semuanya 0? Karena kita nggak akan memasukkan kawasan lindung ini sebagai sesuatu yang kita gunakan untuk membangun kawasan aeropolis di Kulon Progo. Datanya menjadi 9. Misalkan kita kasih nama lindung kelas. Oke. Maka hasilnya ada sebagai berikut.
0 untuk kawasan lindung dan 9 untuk kawasan di luar kawasan lindung. Ya, memang kadang hasilnya bentuknya seperti ini, tapi in the end nanti datanya juga akan lepas dengan wilayah Kulon Progo ini. Jadi untuk sekarang nggak apa-apa. Untuk kawasan lindung prosesnya sudah dilakukan. Maka kita lanjut ke kawasan rawan bencana. Tidak berada di kawasan rawan bencana. Kata kuncinya adalah tidak dan iya. Maksudnya untuk kriteria. Jadi untuk tidak, maka kita akan membuat olahan data itu seakan-akan tidak menjadikan kriteria itu menjadi bahan pertimbangan untuk dihuni atau ditempati, namun menjadi kriteria yang dihindari sebagai pembatas atau limiting factor. Kita mulai lagi dari awal, mulai dari data frame, kemudian kita buat misalkan rawan bencana. Dari rawan bencana ini kita masukkan SAP yang relate dengan rawan bencana. Apa aja tuh? Admin, kemudian rawan banjir, rawan longsor, dan rawan tsunami. Ini saya betul-betul klik kiri, terus ngedrag, klik kiri, ngedrag, klik kiri, ngedrag. Jadi mungkin dari tutorial ArcGIS sebelumnya dari Studio atau dari PTG atau dari SIP, ini akan sangat berguna. Nah, ini kan datanya sangat maksudnya banyak banget nih, maksudnya pasti dalam tabel ini isinya banyak banget, karena untuk membuat SAP tertentu kita memerlukan data atau memasukkan data yang sangat banyak. Nah, supaya ini nggak kacau, pertama kita masukkan geoprocessing merge dulu. Jadi prinsipnya sama, kita menyatukan semua SAP bencana yang terpisah ini menjadi SAP baru dengan bentuk bencana aja, karena bagaimanapun itu bentuk dari SAP bencana itu sendiri, maka bagaimanapun bentuk SAP bencana itu, maka konklusi itu hanya satu, dia sama-sama bencana dan sama-sama dihindari untuk dikembangkan. Nah, ini udah jadi. Nah, biar datanya nggak banyak kayak gini, nggak aut-autan kayak gini, kita dissolve tadi yang rawan bencana tadi, terus kita misalkan datanya namanya biarkan, kita klik OK aja. Kita nggak perlu data tadi, data yang ramai tadi, kita cuma perlu satu ini. Nah, kita cek aja biar lebih rapi. Nah, kita lihat lagi, ini udah masih di luar batas, amatan. Kita lakukan klik inputnya tadi rawan bencana dissolve, klik feature-nya admin, supaya SAP-nya ini berada persis di dalam lingkup amatan. Nah, apa itu kita konversi lagi menjadi raster, karena semuanya kan diolah dalam bentuk raster. Dengan langkah-langkah yang sama, kita membuat rawan bencana dissolve clip ini jadi raster. Misalkan namanya ini. Nah, kita lihat, oke, gini bentuknya, hanya satu warna. Lalu kita lakukan lagi declassify untuk masukkan nilai-nilai yang sebenarnya. Kita input rasternya rawan bencana raster, prinsipnya sama seperti yang lindung tadi. Kita nggak membutuhkan kawasan lindung ini, kawasan bencana ini, rawan bencana ini sebagai kawasan yang akan kita jadikan tempat untuk dihuni gitu.
Dan ini nilainya by the way, nilai 0 itu sebagai nilai yang paling tidak dipertimbangkan, dan nilai 9 sebagai yang paling dipertimbangkan untuk dijadikan analisis. Kan namanya kelas. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Biarkan bentuknya kotak. Karena untuk misalkan kalian mau ngolah biar ngepas nih, misalkan biar terus di batasan admin, itu ntar aja, itu pas akhir-akhir aja, biar itu lebih gampang gitu. Jadi semuanya diolah, baru nanti kalau misalkan kalian masih bentuknya kotak kayak gini, kalian bisa convert nanti jadi polygon lagi, terus nanti bisa kalian klip. Atau kalau misalkan prosesnya tepat, maka nanti batas itu masih berada dalam batasan admin ini. Kemudian lanjut, karena tadi cuma 3 ya, cuma mengolah 3, jadi tahap selanjutnya adalah membuat kawasan TOD, Target Oriented Development. Itu mengintegrasikan antara kawasan-kawasan permukiman atau tempat yang dihuni dengan lokasi titik-titik transportasi agar konektivitasnya semakin tinggi. Kita membutuhkan sih dan admin lagi untuk Kulon Progo-nya itu sendiri, kemudian stasiun kereta dan terminal bus. Kita klik di sini. Nah, ya. Jadi titiknya ada di situ. Kemudian kita lihat lagi nih datanya. Nah, menyebar nih. Ini kemungkinan besar ini adalah data terminal bus dan stasiun kereta di Yogyakarta, DIY maksudnya. Jadi kita masukkan klip lagi, klip stasiun kereta dengan admin ya. Kita ngeklip lagi biar yang kita perlukan kan cuma yang ada di dalam kawasan Kulon Progo. Kita klip dua-duanya dulu. Jadi stasiun, sekarang terminal, admin ya. Nah, jadi tinggal SHP stasiun dan terminal yang ada di Kulon Progo yang dibutuhkan. Ini supaya warnanya lebih jelas, kita ubah warnanya. Nah, kemudian kita lakukan Euclidean distance. Ini seperti buffer, yaitu mengetahui range atau jangkauan pelayanan. Tapi bedanya kalau Euclidean distance itu kita bisa mengolah range itu menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan kawasan atau lahan tertentu yang dipandang lebih baik. Kita cari di sini di Spatial Analysis Tool, distance. Kita ambil Euclidean distance. Ini prosesnya satu-satu. Ini seperti merasterkan buffer. Dengan misalkan kita awalnya stasiun kereta klip dulu. Klipnya misalkan stasiun Euclid. Nah, ya, sudah kelihatan. Nah, sudah seperti ini. Sesuai kan? Misalkan titiknya di stasiun kan ada 3 nih. Ada 3. Dan range-nya itu lingkupi 3 juga. 3 aglomerasi, 1, 2, 3. Nah, sebaiknya kita Euclid dua-duanya dulu. Misalkan kalau stasiun, terminal, dan terminal juga prosesnya sama. Ya, untuk terminal juga ada 1 titik, jadi bentuk range-nya itu, bentuk aglomerasi itu cuma ada 1. Kita hanya akan memakai ini.
bisa lihat ini kan jaraknya kan nggak tahu ini kan random ya, sesuai dengan kondisi di adminnya ini. Nah, kita harus membuat agar range-nya ini atau jaraknya ini sesuai dengan kriteria kita. Kita gunakan reclassify. Kita reclassify. Nah, misalkan kita mau reclassify stasiun dulu. Nih, bisa lihat out values-nya nih, berantakan kan. Nih, scramble ini kita buat misalkan kita akan melakukan penyamaan jarak dengan menggunakan break values. Break values itu apa sih? Jadi kita memecah data-data ini. Misalkan ini kan ada 10 data. Misalkan kita hanya membutuhkan 5 data atau 15 data atau lain sebagainya, itu dengan classify. Nah, dengan classification kita bisa mengatur jaraknya berapa, kita bisa buat kelasnya berapa. Misalkan kita cuma butuh 9 kelas. Dan kita punya kriteria bahwa jaraknya sebaiknya untuk kawasan Aeropolis adalah minimal 1000 meter dari titik transportasi. Misalkan ini kita buat 1000, 2000. Ini dalam meter ya, seperti yang kita sudah lakukan dalam tahap environment. Nggak perlu ragu lagi buat masukin. Kenapa? Makanya tadi saya mengerjakannya dengan lancar karena sudah dijamin pas. Nah, untuk nilai akhir itu biarkan, karena ini nilai maksimum yang menyesuaikan dengan kondisi admin. Kita klik OK. Nah, akan lebih rapi kan? Nanti dalam lingkar-lingkar ini akan bisa disebut ini adalah radius 1000 meter, radius 1000 meter, radius 1000 meter dari titik. Nah, kemudian kita lihat lagi new values-nya kan seperti ini. Nah, kan kita maunya yang paling dekat, paling bagus. Sedangkan untuk nilai 1 sampai 9 ini masih seperti nilai yang sebaliknya. Maksudnya adalah nilai paling dekat adalah nilai yang paling jelek. Itu 1 sampai 9 itu belum sesuai. Jadi kita reverse. Jadi pertimbangannya nilai new values lebih bagus. Kita klik OK. Hasil reclassify. Nah, hasil reclassify sebagai berikut. Jadi ini disimpulkan radius 1000 meter, 2000 meter. Dan ini semakin jauh dari stasiun, maka semakin tidak baik untuk ditinggali, menyesuaikan dengan kriteria yang sudah kita buat. Kemudian dilanjutkan dengan reclassify terminal. Tahapannya sama persis. Misalkan kita mau buat kelasnya jadi 9. Dengan jarak terbaiknya tetap 1000 juga. Atau 1 km dari titik transportasi. Coba satu-satu. Tetap ini nilai jangan diubah, yang maksimum. Oke. Terus new values-nya kita reverse new values biar nilai tertingginya adalah nilai yang paling dekat. Oke. Ya, oke. Nah, setelah kita buat ini, hasil ketiga ini sebenarnya sudah lengkap. Kawasan lindung udah, awan bencana udah, TOD udah. Maka tahap terakhir adalah kita melakukan pembobotan dalam weighted overlay. Untuk melakukan weighted overlay, kita kembali ke Spatial Analysis Tools. Terus kita
kita cari overlay, terus weighted overlay. Nah, weighted overlay ini kita masukkan data hasil di classify terminal. Oh, sorry, kita buat ini dulu. Kita buat data frame baru dulu. WO misalkan namanya weighted overlay. Lalu kita masukin data-data hasil reclassify tadi. Sorry. Kelas, terus reclassify bencana, reclassify stasiun, dan reclassify terminal. Nah, baru kita bisa melakukan weighted overlay tadi. Nah, ini lebih enak kita langsung masukin. Jadi nggak perlu cari-cari data, ngobok-ngobok data yang berantakan tadi. Sesuai terminal dan classify stasiun. Sebenarnya bisa kalian melakukan pembuatan di scale value ini, bisa dibuat, tapi akan semakin bingung gitu karena ini kan bentuknya juga nggak terlalu rapi gitu. Maksudnya bahkan ini saya nggak bisa geser lagi. Nah, untuk influence-nya atau pembobotannya sesungguhnya untuk mengetahui atau kita melakukan seperti analisis berikut, analisis tahap lanjut, yaitu analisis sebagaimana penting hasil olahan ini terhadap pembuatan kawasan baru yang sesuai dengan tema kita. Maksudnya adalah bagaimana kita membuat keempat hasil reclassify ini menjadi kawasan yang sesuai dengan tema, namun juga sesuai dengan pembobotan atau mana yang paling penting. Jadi misalkan kalian anggaplah kalian menyamakan hasil pembobotan ini dengan membagi rata. Kalian harus membuat ini 100% ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa, ada notifnya weighted overlay table. Kalau nggak, udah hilang kan. Atau misalkan kalian mau memberikan pembobotan yang paling berat itu adalah di kawasan TOD. Jadi misalkan kalian temanya kawasan TOD, jadi misalkan pembobotan kalian akan lebih berat di kawasan, di titik-titik yang ada di dekat stasiun atau gimana misalkan. Pokoknya harus 100% gitu. Harus 100%. Nah, gimana caranya kalian membuat pembobotan ini agar sesuai dengan tema? Nah, terus kalian hasilnya masih di kolom logo, sekarang klik OK. Maka hasilnya adalah hasil analisis dari keempat data tadi menjadi data baru yang menunjukkan seberapa layak kita membentuk kawasan baru yang sesuai dengan pengembangan tema studio. Misalkan semakin hijau semakin baik ditinggali, semakin merah semakin tidak direkomendasikan untuk ditinggali atau dikembangkan. Makanya adalah hasil akhir dari analisis menggunakan raster. Nah, kan datanya masih kotak nih. Nanti kalian bisa lakukan klip dengan admin tadi. Misalkan kalian menggunakan conversion tools, lalu menggunakan to share file. To SAP mana ya? Conversion to save file, feature kasus save file, nah udah nanti. Nah, ini adalah hasil akhir. Jadi video ini sudah selesai. Semoga bisa diikuti sama teman-teman 2018 menggunakan studi kasus studio kota sesuai dengan kriteria dan indikator-indikator yang diminta
Pak Irsyad atau Pak Randy. Terima kasih dan selamat mengerjakan.